Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah masuk di hari ke-13 bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita, terus ditingkatkan ketakwaannya kepada Allah, semangat dalam membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, dan diberikan hidayah serta taufik untuk mudah dalam mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Kali ini saya akan mengangkat tema, judulnya tanya jawab terkait ruqyah syariah. Ini ada beberapa pesan yang masuk melalui WhatsApp ya kepada saya. Jadi saya berpikir lebih baik informasi ataupun ilmu ini saya share ke teman-teman sekalian, dan semoga menjadi manfaat buat saya khususnya, menjadi pahala catatan amal buat saya khususnya, dan semoga menjadi ilmu yang nantinya bisa teman-teman ajarkan kepada saudara dan juga kerabatnya, insyaallah ta'ala. Pertanyaan pertama adalah, Bang Jafar, bagaimana cara menghancurkan jimat peninggalan leluhur atau jimat sejenis sabuk, cincin, kemudian seperti botol yang kecil namun isinya parfum? Syukron ya. Baik, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara menghancurkan jimat ini ya. Yang pertama, kita lihat dulu bentuk jimatnya seperti apa. Kalau bentuknya kertas ya, itu disobek. Ya, disobek, dibakar. Namun ingat, sebelum kita menyentuh jimat itu, sebelum kita melakukan pemusnahan jimat itu, kita berwudu dahulu. Ya, berwudu ya, bila perlu kita sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah agar dilindungi, kemudian baca doa perlindungan ya. Doanya bebas, teman-teman mana yang hafal boleh, yang umum a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, boleh. Atau a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq ya. Kita berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang mulia dari segala bentuk kemudaratan yang ada di muka bumi ini ya. Jadi kalau bentuknya kertas itu disobek kemudian dibakar. Sebelumnya tadi sudah ta'awuz dahulu ya. Nah, kemudian kalau bentuknya keris itu dipatahkan ya, dipatahkan sampai tidak berbentuk ya. Kalau tidak bisa patah, dibengkokkan ya. Dibengkokkan sampai tidak berbentuk ya. Maksud tidak berbentuk ini seperti apa? Jadi tidak berbentuk sebagaimana posisi awal keris itu ya. Kalau dia tegak lurus ya, kelihatan seperti keris yang tidak rusak. Nah, ini kita rusakkan bentuknya. Nah, seperti itu ya. Kalau mau dibawa ke tukang bubut boleh dipotong ya, kemudian boleh dimartil, dilebur dan sebagainya. Itu kalau bentuknya besi ya. Nah, kemudian kalau bentuknya kertas ya, biasanya ada kayak jenis Quran Istanbul ya, itu di kertas segi 4 itu dibuka, simpul ikatannya dibuka ya, dibuka kemudian dilebarkan, tulisannya biasanya tulisan Arab yang kita tidak ketahui itu maknanya apa ya, itu biasanya simbol-simbol sihir. Nah, kemudian dibuka, dibakar. Nah,
Untuk memudahkan teman-teman sekalian membakar jimat ini, gali tanah, ya, kurang lebih 3 jengkal lah, ya 20 sampai 30 cm ke dalaman tanah, digali pakai cangkul, kemudian dimasukkan di situ apapun bentuk jimatnya, ya. Nah, kemudian kalau bentuknya air, ya, ada botol tapi di dalam air, ya, parfum atau air apalah itu, ya, dipecahkan botolnya, ya, dimasukkan, ya, airnya ke dalam tanah yang tadi sudah digali, ya. Kemudian kalau mau benar-benar hancur, teman-teman boleh ambil bensin, ya, kemudian disiramkan, ya, disiramkan, ditumpukan tadi jimat-jimat yang sudah kita masukkan ke dalam galian lubang tersebut, kemudian dibakar, ya. Ketika dibakar, ya, diludahi, ya. Tujuannya apa? Agar menghinakan syaitan laknatullah itu sendiri, agar menghinakan jimat-jimat yang tidak ada sama sekali manfaatnya buat diri kita, ya. Diludahkan, seperti itu, ya, baru dibakar, ya. Ketika membakar, baca Bismillahi Allahu Akbar, ya. Demikian teman-teman, ya, untuk cara menghancurkan jimat. Kemudian selanjutnya, Bang Japar, ya, bagaimana cara agar terhindar dari sihir? Apa saja amalannya yang syar'i? Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara menghindari sihir sebenarnya mudah, asal ada kemauan dalam diri kita, ya. Amalannya adalah jangan pernah putus sholat 5 waktu, ya. Sholat 5 waktu tepat waktu. Kemudian pasca sholat 5 waktu, kalau subuh, ya, ba'da subuh, itu langsung kita zikir pagi pada saat itu, ya. Salah satu bunyi ayatnya di zikir pagi itu, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Ya. Kemudian ada kalau pagi itu asbahna wa asbahal mulku lillah, ya. Kalau sore itu amsayna wa amsal mulku lillah. Jadi itu bedanya, asbahna wa amsayna. Nah itu, ya. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Zikir pagi dan petang, kemudian salat tadi 5 waktu tepat waktu. Dan jangan pernah putus wudunya. Ini yang paling penting. Karena wudu itu sendiri adalah perisai, ya. Sebagaimana tadi zikir pagi petang itu perisai dalam diri kita. Kita seperti terlindungi memakai baju besi. Jadi apapun hantaman sihir yang datang dari luar, ya, yang dilakukan oleh orang-orang hasad kepada kita, insya Allah kita akan terjaga dan dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena sihir itu datang pun atas izin Allah. Bagaimana mungkin kita sudah dekat sama Allah, ya, bohong kalau Allah tidak menjaga kita. Nah itu yang penting, ya. Zikir pagi petang, salat tepat waktu 5 waktu, kemudian jaga wuduknya, jangan putus dimanapun berada, ya. Lalu amalan-amalan yang mungkin kita harus mengistiqomahkannya seperti baca Quran, sedekah, karena sedekah ini juga bisa menolak bala, bisa menolak musibah, bisa menolak segala sesuatu kemudaratan yang datang sama kita, bahkan menyelamatkan kita dari orang-orang jahat, khususnya syaitan laknatullah, ya, dari golongan jin. Nah itu amalan agar kita tidak terkena sihir, ya. Begitu teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana caranya Bang Japar agar uang kita tidak diambil tuyul. Nah ini. Kemudian cara ini, ya, sebelum kita melakukannya, kita harus tanya dulu, ya. Uang, harta yang kita dapat ini apakah benar-benar sudah halal? Nah itu, ya. Kalau uang ini tidak halal sumbernya, ya, bagaimana mungkin Allah tabaraka wa ta'ala menjaga sesuatu yang diharamkan? Ini yang penting pertama. Jadi jangan tanya bagaimana cara uangnya ini bisa dijaga dan tidak diambil oleh tuyul. Cek dulu uangnya sudah halal apa belum, cara mendapatkannya seperti apa. Nah itu, ya. Kemudian kalau memang uangnya sudah halal, ya, kalau kita mau tidur jangan lupa berwudu,
tadi saya katakan ya, untuk pembentengan diri. Kemudian taruh uang dan harta tersebut, ucapkan nama Allah di sana, bismillah, dengan penuh keyakinan. Jangan bismillah taruh gitu, jangan. Kita dengan penuh keyakinan, makanya inna a'malu binniyat. Kita meniatkan kepada Allah, bismillah. Semoga kalimat-kalimat Allah ini menutup ya harta kita, membentengi diri kita dari kezoliman ya para syaitan, baik dari golongan jin ya, khususnya manusia. Karena tuyul itu sebenarnya tidak butuh uang, tidak butuh harta, tapi diperintah oleh dukun laknatullah alaih ya, dan juga orang-orang yang hasad, orang-orang yang malas ya, yang tidak mau bekerja, mencari nafkah, maunya kaya dengan cara yang mudah ya. Nah, ini dapat perintah dari mereka untuk mengambil harta kita ya. Satu tips buat saya kepada teman-teman sekalian, bahwasanya bukanlah sihir itu yang menjadi bahaya buat diri kita. Ya, bukanlah sihir itu. Tetapi mindset diri kita lah yang pada saat itu kita terkena sihir, itulah yang paling membahayakan buat diri kita. Karena kita akan berpikir ya, akan selalu memikirkan bahwasanya sihir itu yang membahayakan buat diri kita. Padahal tidak ada yang membahayakan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Dan kita mengimani, meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi sudah atas izin Allah. Jadi, teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian ya, tanya jawab yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga diri kita dan keluarga kita dari gangguan syaitan laknatullah ya, yang senantiasa menghancurkan kehidupan kita ya, berencana untuk menjauhkan kita dari Al-Qur'an. Karena yakinlah ketika kita jauh dari Al-Qur'an, maka syaitan laknatullah ya akan datang kepada kita menjadi teman karib kita. Walijubillah ya. Sementara syaitan, kata Allah, adalah musuh kita yang nyata. Maka jadikanlah dia sebagai musuh dan harus kita berperang kepadanya apapun kondisinya ya. Insyaallah ya, kalau kita mati dalam kondisi itu, maka kita termasuk orang-orang yang mati syahid. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal puasa kita, mengistiqomahkan kita dan mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena COVID itu banyak yang udah kena itu. Coba di-post dulu itu. Udah